Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feni Yuliawati, di SMK Awaba dengan mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian bagian farmakologi. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi spesialit obat kategori sistem pencernaan. Nah, sebelumnya mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan mengingatkan materi minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya kita mempelajari spesialit obat kategori obat kemoterapeutika. Masih ingat apa itu kemoterapeutika? Nah, kemoterapeutika adalah obat-obat dengan zat kimia sintetik yang digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganismenya apa saja? Nah, ada bakteri, fungi, virus, dan protozoa, termasuk infeksi dari cacing. Nah, masih ingat nggak obat-obat yang termasuk ke dalam kelompok kemoterapeutika itu apa saja? Nah, yang pertama itu ada antibiotik. Yang kedua apa? Sulfonamida. Yang ketiga ada anti malaria. Keempat ada anti amoeba. Yang kelima ada antelmintika atau anti cacing. Yang keenam ada anti fungi atau anti jamur. Yang ketujuh ada antivirus. Yang kedelapan ada anti neoplastika atau anti tumor atau juga anti kanker. Dan yang kesembilan ada anti tuberkulosis. Nah, kalian juga diharuskan mengingat nama-nama generik, nama spesialit, dan nama industri farmasi yang memproduksinya. Semakin kalian sering membaca, semakin kalian bisa mengingat dan menghafalnya. Oke, masuk ke materi hari ini. Nah, obat spesialit kategori sistem pencernaan. Saya ini kita lihat ada 7. Yang pertama itu ada antasida, yang kedua ada digestipa, yang ketiga ada anti diare, yang keempat ada laxatipa, yang kelima ada antispasmodik, yang keenam ada kolagoga, yang ketujuh ada hepatoprotektor. Kita akan bahas satu persatu. Cekidot. Kita lihat yang pertama ada antasida. Dari katanya kita lihat dari katanya itu ada antasida. Dari itu anti, sid itu asid, asid itu asam. Jadi anti asam. Jadi yang dimaksud dengan antasida adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi kelebihan asam lambung. Nah, di dalam lambung itu terdapat asam lambung yang dengan rumus kimia itu HCl. Nah, jadi obat ini itu digunakan untuk melawan si HCl itu atau asam klorida. Kalau melawan asam itu harus menggunakan basa. Nah, basa itu dalam rumus kimia itu biasanya itu ada rumusnya itu OH. Kita lihat. OH itu sama dengan hidroksida. Makanya nama generik untuk antasida itu ada aluminium hidroksida, itu yang pertama. Dengan nama dagang itu Alugel, diproduksi oleh Sandoz. Nah, yang kedua itu ada kombinasi. Kenapa sih obatnya harus dikombinasi? Karena obatnya itu saling meniadakan efek samping dari masing-masing obatnya. Nah, ada kombinasi dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, ini obat yang satunya itu menyebabkan sembelit dan yang satunya lagi menyebabkan diare. Makanya kedua obatnya itu digabungkan agar menghasilkan efek yang diinginkan. Nah, contoh nama dagangnya itu ada Erpamag dan ada Antasidadoen. Nah, kalau di pasaran juga ada contohnya itu Promah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada simeticon atau dimeticon atau nama kimianya itu dimetil polisiloksan. Ya, ini nama dagang itu ada gastulen, ada flatunik. Nah, efeknya ini bisa menyebabkan sering buang angin atau kentut ya. Selanjutnya yang keempat, ini masih juga kombinasi dari aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simeticon. Nah, contoh nama dagang itu ada Gelusil, MPS,
Damilanta, Polikrol, dan Polisilen. Ini sangat sering ada di pasaran ya. Mungkin ada salah satu dari kalian juga sering menggunakannya. Selanjutnya ada yang kelima, ada simetidin dengan nama dagang Corsamet, Pulsicur, dan Gamet. Selanjutnya yang keenam ada famotidin dengan nama dagangnya itu ada Famocid, Famos, dan Interfam. Ranitidin dengan nama dagang Jantak, Rantit, dan Indoran. Selanjutnya ada Omeprazol dengan nama dagang Losec, Umpitor, dan Ulpraz. Yang kesembilan ada Lansoprazol dengan nama dagang Ulceran, Laz, dan Prosogan. Dan yang ke-10 ada Sucralfate dengan nama dagang Infepsa dan Deciblok. Nah, ini merupakan nama-nama generik dan nama dagang serta industri farmasi yang memproduksi obat-obat untuk golongan antasida. Selanjutnya Digestipa. Nah, Digestipa ini merupakan obat-obat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan makanan dalam lambung sampai usus dan diberikan pada keadaan kekurangan atau defisiensi. Jadi gini, saluran pencernaan kita itu ketika kita mengkonsumsi makanan, nah makanan di dalam tubuh kita atau di dalam saluran cerna itu dicerna menggunakan atau dengan adanya bantuan enzim. Nah, ada satu kondisi ketika seseorang itu kekurangan enzim untuk mencerna makanan. Nah, sehingga obat yang digunakan itu yaitu dinamakan dengan Digestipa. Jadi ini untuk orang-orang yang mengalami kekurangan enzim saluran cerna untuk mencerna makanan. Saja kita lihat yang pertama ada pankreatin, empedu sapi, dan papain. Nah, contoh spesialit obatnya itu Vitazim. Nah, kalau misalkan obat Digestipa itu ada Zim-Zim ya, yang kayak gitu. Selanjutnya yang kedua ada pankreatin, oxbil, dan bromelin dengan nama dagangnya itu Benozim. Nah, ini tuh yang pankreatin, empedu, papain ini tuh merupakan enzim semuanya ya. Selanjutnya ada yang ketiga, ada gabungan pankreatin, lipase, dan amilase. Nama dagangnya itu pankreoplat. Nah, yang ketiga itu antidiare. Antidiare pasti sudah tahu kan, untuk mengatasi diare. Diare itu yaitu kondisi ketika seseorang itu buang air besar dalam kondisi fesesnya itu cair dan sering ya. Nah, jadi obat ini digunakan untuk obat-obat yang digunakan untuk mengatasi diare. Nah, ditandai dengan buang air besar berulang kali dan keadaan fesesnya itu encer yang dapat disertai lendir atau darah. Ya. Yang pertama atau penanganan pertama itu oralit. Kenapa? Karena ketika kita diare, kondisi kita itu mengeluarkan banyak cairan, sehingga cairan itu harus diganti dengan cepat dengan bantuan oralit, ya, mengganti cairan tubuh. Nama dagangnya itu ada oralit, ada parolit, ada pedialit. Selanjutnya ada kaolin dan pektin. Nah, ini dengan nama dagang itu kaopektat dan guanistrep. Ini langsung ke saluran cernanya ya. Yang ketiga ada atapulgit dan pektin dengan nama dagangnya neodiastop dan ada neoentrostop. Selanjutnya yang keempat ada atapulgit dengan nama dagang itu biodiat dan biodiatab. Dan kelima itu ada loperamid dengan nama dagangnya imodium, liconium, dopadium. Yang keenam itu ada arang jerap. Arang jerap itu jadi arang aktif ya, dengan nama dagangnya bikarbon atau norit. Cuman kalau untuk sekarang norit itu izin edarnya sedang dicabut dulu. Entah itu ada perbaikan atau gimana, kita tunggu saja. Yang ketujuh ada ekstrak psidiifolium. Ada yang ingat atau ada yang tahu psidiifolium itu apa? Nah, ya, psidiifolium itu merupakan daun jambu biji. Jadi ekstrak daun jambu biji. Biasanya itu kondisinya itu campuran, makanya di sini tulisnya ekstrak psidiifolium dan lain-lain atau DLL. Jadi suka ada gabungan zat-zat lain. Nah, contoh nama dagang itu Diapet dan Lesdia. Oke, yang keempat ada Laxatipa. Laxatipa itu merupakan obat-obat yang digunakan untuk melancarkan buang air besar.
Kalau tadi kondisi diare itu jadi buang air besarnya itu sering. Nah, kalau laksa pipa itu jadi kondisi itu kebalikannya. Ini terjadi terhadap orang-orang yang memang mengalami kesulitan buang air besar. Biasanya tuh sembelit kayak gitu ya. Nah, ketika seseorang mengalami buang air besar, nah dikasihlah obat ini laksativa. Contohnya pertama ada Bisakodil dengan nama dagangnya Dulkolak dan Laksason. Yang kedua ada Laktulosa dengan nama dagang Laktulak, Opilak, Lantulos. Yang ketiga ada natrium lauril sulfoasetat dengan nama dagang itu Mikrola. Yang keempat ada magnesium sulfat dengan nama dagangnya ada garam Inggris dan garam Inggris cap gajah. Dan yang kelima ada Ispagula sekap dengan nama dagangnya Bulak dan Bukopak. Nah, yang kelima ada antispasmodik. Nah, antispasmodik merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi kejang otot pada saluran pencernaan. Nah, biasanya ini diberikan kepada orang-orang yang misalnya sedang mengalami sakit perut, suka ada perut itu yang melilit atau kram perut atau kejang perut kayak gitu. Nah, ini obatnya digunakan untuk kejang-kejang itu untuk mengatasinya. Apa saja? Ada yang pertama ada hyosin and butyl bromida dengan nama dagang Buscopan, Gitas dan Scopolamine. Yang kedua ada propantelin bromida dengan nama dagangnya Probantin. Yang ketiga ada mebeverin HCl dengan nama dagang Duspatalin. Yang keempat ada ekstrak belladonna dengan nama dagangnya itu ekstrak belladon. Yang kelima ada pramiferin HCl atau hidroklorida dengan nama dagangnya Sistabon Plain. Yang keenam ada papaverin HCl dengan nama dagang Erlapap dan Ivirin. Yang keenam ada kolagoga. Apa sih kolagoga? Nah, yaitu obat-obat yang digunakan untuk menghancurkan batu empedu. Batu empedu ini salah satunya itu terjadi misal karena kolesterolnya itu tinggi sehingga terjadi gumpalan-gumpalan yang terbentuk menjadi batu dan adanya itu di empedu. Yang pertama ada asam xenodeoksikolat dengan nama dagang Xenoval. Yang kedua ada asam ursodeoksikolat dengan nama dagang Estajor, Pramur, dan Urdafak. Hepatoprotektor. Kita lihat dari namanya aja sudah hepato. Hepato itu berasal dari kata hepar yang artinya hati dan protektor yang artinya proteksi. Jadi obat yang digunakan untuk melindungi hati ya. Nah, jadi obat-obat yang digunakan untuk menjaga kesehatan organ hati. Yang pertama ada metionin dan vitamin. Contoh nama dagangnya ada metikol dan metiosol. Yang kedua ada kurkuma dan multivitamin dengan nama dagangnya kurkuma, kurson, heparviton, dan lanagogun. Selanjutnya yang ketiga ada asam-asam amino dengan nama dagang aminopusin hepat. Oke, belajar dan semangat memahami materinya. Nah, cukup sekian untuk materi saluran obat kategori saluran cerna. Kalian disuruh atau diminta untuk memahaminya, menghafalnya agar kalian lebih familiar dengan nama-nama obat di pasaran. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.